Amin. Rasa-rasanya sahurnya cuma pakai air doang ini. Mudah-mudahan amal ibadah sholat subuh kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada puasa hari yang ke berapa Pak? 12. Insya Allah lebaran 18 atau 17 hari lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, panjang umur, dan bisa menyempurnakan ibadah Ramadan hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Tentu rasa syukur kepada Allah yang perlu kita senantiasa tanamkan, karena kita dipilih oleh Allah di antara hamba-hambanya yang bisa berkesempatan melaksanakan ibadah puasa dan ibadah sholat subuh yang sangat berharga ini. Tentu rasa syukur kita aplikasikan dalam nilai-nilai amalan kita, dengan nilai-nilai ketakwaan yang menjadi tujuan utama dari ibadah puasa. Ayat yang sering kita dengar di bulan puasa ini adalah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya rasa kita semua sudah menghafal ayat ini, sehingga ayat ini paling familiar, terutama ketika kita masuk bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, ayat Quran menjadi biasa bagi orang yang tidak memahami dan mengenal arti sesungguhnya. Ayat Quran itu menjadi luar biasa bagi orang yang ingin mempelajari, memahami dari makna tafsir akan ayat-ayat tersebut. Sebagaimana puasa. Puasa ini akan menjadi biasa apabila kita anggap sebagai rutinitas belaka. Oh, setiap 12 bulan ada satu bulan yang disebut bulan Ramadan. Ya, kita nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat dari min tulu'il fajri ila ghurubish syams, dari mulai waktu subuh sampai terbenamnya matahari. Hanya sebatas itu. Maka tidak sedikit orang mukmin dari tahun ke tahun puasanya itu tidak meningkat. Dari tahun ke tahun puasanya itu tidak mendapatkan rahasia, sir yang istimewa, hal-hal yang luar biasa, yang sehingga dia menyadari dengan dirinya sendiri bahwa betapa luar biasa dan agungnya nikmat berpuasa ini. Tentu di antara hal-hal yang bisa mendorong kita untuk mengetahui bahwa puasa ini memiliki makna dan dahsyat, makna yang dahsyat yang luar biasa adalah kita memahami di antara ayat-ayat puasa. Ibadah Allah. Lanjut apa enggak ini, Pak? Halo? Lanjut apa enggak? Nah, saya mau ngetes nih, yang ngantuk berapa, yang tegar berapa ini? Kalau yang ngantuk ini lebih banyak, nanti saya takut bicara panjang-panjang enggak paham juga nih. Tentu kita pahami sedikit satu ayat dari ayat puasa yang sangat penting agar kita lebih mengetahui dalamnya arti kesungguhan daripada berpuasa itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu, saya hanya satu ayat, Pak. Insyaallah enggak panjang, kita sampai jam 9. Sampai jam syuruk. Syuruk jam berapa ini? Berarti berapa menit nih?
Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini penting kita ketahui. Panggilan seruan berpuasa itu dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa tidak ya ayyuhan nas? Padahal sebagian Al-Quran datang dengan ayat seruan wahai para manusia. Tapi untuk ibadah puasa yang diserukan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perhatikan, ini panggilan bukan sembarang panggilan. Bahwa Allah memanggil orang-orang itu yang beriman dalam hal puasa, tandanya ada orang muslim tapi bukan mukmin. Ada orang beragama Islam tapi tidak puasa, ada nggak? Ada nggak? Banyak, banyak Pak. Ya. Ada orang muslim tapi tidak menjalankan syariat puasa yang telah menjadi kewajiban setiap muslimnya. Apabila dia tidak berpuasa tetapi karena uzur, ini tidak masalah dalam syariat. Ada uzur-uzur yang memperbolehkan orang tidak berpuasa. Tapi kalau apabila dia tidak berpuasa tapi tidak karena uzur alias malas atau segan dan lain sebagainya, maka dia akan mendapatkan dosa besar karena rukun Islam di antara rukun Islam yang 5 adalah berpuasa. Allah serukan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Indah sekali Bapak. Hadirin yang dimuliakan Allah. Dipanggil dulu kita dengan keimanan. Supaya kita menanamkan bahwa apa yang kita kerjakan berupa ibadah puasa ini betul-betul yakin, percaya bahwa banyak faidah-faidah yang luar biasa dengan adanya perintah yang satu ini, yaitu ibadah puasa. 1 tahun itu ada 12 bulan. Tidak disebutkan 11 bulan dalam Al-Quran dengan namanya kecuali yang satu, yaitu Ramadan. Ada bulan Muharram, ada bulan Safar, ada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya sampai kepada Rajab, Sya'ban. Itu tidak termaktub dalam Al-Quran. Yang hanya termaktub adalah Ramadan. Di ayat yang 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Hadirin rahimakumullah. Maka orang mau melaksanakan ibadah puasa butuh mental iman. Iman yang kuat. Boleh jadi ada dia ikut sahur, tapi tidak puasa sampai tuntas. Atau boleh jadi dia puasa hanya 1-2 hari Ramadan, tapi tidak menyempurnakan puasa sampai di penghujung Ramadan. Ada lagi ditemukan dia mencari-cari takjil tapi tidak puasa. Atau dia menerima takjil atau dia ngabuburit tapi tidak puasa. Sahurnya ikut, puasanya tidak. Bukanya ikut, puasanya tidak. Ini karena kurangnya keimanan. Maka Allah serukan dalam ayat ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jamaah yang dimuliakan Allah, panggilan itu adalah dalam bahasa Arab disebut nida. Allah panggil dalam ayat ini dengan ya, harfun nida, huruf panggilan. Ya ayyuha. Dalam Al-Quran disebutkan kurang lebih 361 kali. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ya-nya ini diulang sebanyak 361 kali. Kalau Bapak kurang percaya apa yang saya sampaikan, nanti pulang dari sini buka Quran, hitung ya ayu. Ya itu dalam Al-Quran ada berapa?
untuk memastikan benar atau tidak. Saya rasa Bapak lebih milih ngitung duit daripada ngitung huruf. Sebab beda antara orang ngitung huruf Quran dengan ngitung duit. Kalau ngitung huruf Quran yang matanya segar jadi ngantuk. Tapi kalau ngitung duit mata ngantuk jadi melek gitu. Beda. Mendingan percaya aja Pak. Ada berapa tadi? Nah, 2 orang doang yang jawab, yang lain masih belum connect ini. 361. Allah ulang ini ya dengan kalimat panggilan. Kita dipanggil Pak. Perhatikan. Hadirin rahimakumullah, agar kita lebih menyentuh dalam membaca ayat Al-Quran, bahwa kalau kita dipanggil sama camat aja rasa-rasanya girang. Dipanggil wali kota rasa-rasanya girang. Dipanggil menteri rasa-rasanya girang. Dipanggil presiden rasa-rasanya hati kita jadi senang. Ada undangan khusus buka bersama dengan menteri, buka bersama dengan pejabat, atau buka bersama dengan orang yang selama ini kita kagumi dalam kehidupan kita. Itu manusia. Bagaimana dengan sang pencipta yang manggil? Panggilan Allah itu minimal ada 3. 1, panggilan sholat. Nah, ini setiap hari kita dipanggil 5 kali. Hayya 'alas shalah, itu panggilan. Yang kedua, panggilan-panggilan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nasu. Seruan itu semua panggilan. Allah memanggil kita. Apa yang setelah ayat tersebut menjadi perintah? Contoh, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri wassalah. Banyak kalimat-kalimat ini buat memanggil. Artinya kita ini sebenarnya hidup diperhatikan oleh Allah. Jangan pernah merasa hidup kita ini tidak diperhatikan. Padahal Allah ulang panggilan ini 361 kali, menjadi bukti kenyataan bahwa betapa perhatiannya Allah kepada kita. Panggilan yang ketiga, panggilan yang paling kita takuti adalah panggilan kematian. Kita semua yang hidup pasti akan mengalami mati. Mati atau wafat Pak? Wafat atau meninggal? Mati. Kalau saya sering menyebutnya mati, lebih senang saya nyebut mati. Kasar Ustadz mati? Enggak. Karena bahasa Al-Quran itu mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Enggak ada qiraat wa meninggal, wa wafat, wa mamati bahasa Al-Quran ini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mati. Kita ini akan dipanggil. Nah, panggilan yang ketiga ini yang paling sering manusia pada umumnya ketakutan. Masuk kepada ayat kutiba alaikumus shiyam. Kutiba ini artinya furidha. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsir Jalalain menerangkan kutiba ini meskipun asalnya adalah kataba itu mencatat aslinya, menulis. Tetapi dalam ayat ini diterjemahkan atau diartikan, ditafsirkan adalah furidha, diwajibkan. Berarti kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Itu prinsip wajib. Beda dengan sunnah, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sholat tarawih sunnah atau wajib? Sunnah. Kalau ada tetangga kita, teman kita, kawan kita enggak sholat tarawih tapi nyari duit, mana penting antara nyari duit sama sholat tarawih Pak? Belum. Hah? Tarawih nyari duit Pak. Soalnya nyari duit itu kalau untuk kebutuhan memberikan nafkah anak istri
Ini menjadi wajib. Apalagi dia sebagai kepala rumah tangga. Maka kalau ada saudara kita, teman kita, tetangga kita, kawan kita nggak sholat tarawih, jangan dihina. Tanya dulu alasannya kenapa nggak sholat. Kalau dia bilang saya karena mau mencari rezeki, Lebaran butuh uang banyak, anak istri saya, anak saya banyak, istri saya maka butuh untuk memenuhi kebutuhan Lebaran ini saya harus mengejar target. Nah itu maka dia tidak menjalani ibadah sholat tarawih, itu tidak menjadi masalah dan bahkan lebih utama mencari uang, Pak. Kalau memang mencarinya adalah rizki yang halalan thayyibah. Perhatikan ini. Duh, kok Ustaz berarti orang ini nanti pada sepi dong tarawih ini kalau dibilang seperti ini. Bukan, saya mau kasih tahu antara wajib dengan sunnah. Tadi kita katakan antara wajib dengan sunnah. Ya kalau dia misalnya ada orang punya utang banyak, utangnya banyak, dan dia berkesempatan untuk mencari rezeki tambahan, itu adalah agar bisa nutupi hutangnya. Itu ada kesempatan di waktu tarawih. Maka pilih nyari duit apa pilih tarawih, Pak? Karena dia kebutuhan untuk membayar hutangnya yang menjadi kewajiban dalam dirinya, maka dia harus cari uang itu. Karena membayar hutang hukumnya wajib, sedangkan tarawih hukumnya sunnah. Nah, nanti masjid jadi sepi. Loh, gak pakai diomongin begini, masjid kalau udah mau akhir Ramadan masih sepi. Iya kan? Gak pakai dibilang seperti ini, memang masjid makin lama makin kesini makin ada kemajuan. Softnya maju. Dari 12 jadi 10, dari 10 jadi 5, dari 5 jadi 3. Nah, itu karena ya orang ini punya kesibukan mungkin masing-masing. Tapi kalau tidak sibuk lalu kita meninggalkan, nah itu kita tidak mendapatkan keutamaan fadilah yang Rasulullah janjikan. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dalam hadis yang sahih, Nabi itu tarawih cuma 3 malam. Ini saya perhatikan. Malam pertama Nabi ke masjid, diikuti sahabat sebagian. Malam kedua Nabi ke masjid lagi tarawih. Malam ketiga Nabi ke masjid lagi, makin ramai sahabat. Malam keempat Nabi di rumah aja. Duh, sahabat nanya kenapa ya Rasul nggak ke masjid lagi? Nanti kalau saya terus-terusan ke masjid, tarawih jadi wajib. Kalau jadi wajib, saya kasihan dengan Anda. 5 waktu aja nungguin waktu itu nggak bisa tepat waktu kita yang 5 waktu. Apalagi nanti kalau diwajibkan. Itu Nabi SAW. Maka kalau tarawih itu beda rakaat, udah nggak usah diperdebatkan kembali. Karena semuanya menjalankan bid'ah yang memang Nabi nggak tarawih full. Tapi ini jangan dijadikan dalil. Kalau gitu 3 malam aja kita tarawih, sisanya kita nggak usah tarawih. Nah, Nabi tarawih di rumah. Dalam riwayat lain Imam Muslim radhiyallahu anhu warḍah. Nah, yang membuat tarawih di masjid full dari Ramadan awal sampai akhir adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Sayyidina Umar kumpulkan seluruh para sahabat kemudian untuk menjalankan ibadah tarawih berjamaah di masjid supaya tidak masing-masing. Hadirin rahimakumullah. Maka kata Sayyidina Umar, ni'matul bid'ah hadhihi. Nikmatnya bid'ah adalah ini. Siapa pencetus bid'ah? Sayyidina Umar. Bid'ah apa yang dicetuskan oleh Sayyidina Umar? Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Ini kalimat jelas. Sayyidina Umar bilang ni'matul bid'ah hadhihi. Senikmat-nikmatnya bid'ah itu adalah ini. Maka tidak perlu diperdebatkan lagi. Untuk yang 8 silahkan, yang 20
silakan. Bahkan ulama ada yang menjalankan 36 untuk melaksanakan ibadah qiyamul Ramadan atau yang disebut dengan tarawih. Kutiba diwajibkan. Jadi kalau yang wajib apa? Puasanya. Puasa ini yang wajib. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. As-shiyam itu adalah menahan diri dari rasa lapar dan haus serta dari syahwat. 3 yang kita tahan: lapar, haus, syahwat. Ini rukun utama. Tapi bukan hanya sekedar ini. Lebih dari itu, kalimat as-shiyam karena menggunakan alif lam dalam teori gramatika Arab, ilmu nahwu sharaf, bahwa ketika ada kalimat yang kemasukan alif lam, as-shiyam ini bertanda ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Ma'rifah adalah maknanya puasa yang diwajibkan adalah puasa yang memenuhi kriteria dan syarat ketentuan berlaku. Karena mohon maaf, ada orang puasa tapi nggak dapat pahala puasa, Pak. Nauzubillah min dzalik. Nabi yang mengatakan rubba shaimin laisa min shiyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali rasa lapar dan haus saja. Jadi puasa itu orang yang tidak puasa itu berdosa. Orang yang puasa masih bisa celaka. Celaka apa? Celaka dengan amal ibadah puasanya, tapi dicampur dengan perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa. Ada hal yang membatalkan puasanya, ada hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau kita makan, minum, kemudian kita bersetubuh dengan istri di siang hari, maka itu batal puasa kita. Tapi kalau kita ngomongin orang, masang status dewe nyindir orang, ada yang suka masang status dewe nyindir orang, ternyata yang disindir kagak baca. Maksudnya untuk menjelek-jelekan orang atau membuka aib orang, batal atau tidak puasa kita? Secara hukum fikih tidak batal. Tapi secara hakikat puasa kita pahalanya akan berkurang. Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau membagi puasa itu menjadi 3 klasifikasi. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, ada puasanya orang yang khusus-khusus. Siapa orang yang puasanya awam? Puasa sama puasa, main judi slot jalan terus. Puasa sama puasa, gibah jalan terus. Puasa sama puasa, halal haram sikat. Puasa sama puasa, sholatnya ditinggal. Ini puasanya awam. Puasanya hanya sekedar formalitas. Puasa sama puasa, tidur habis subuh, bangun mau asar. Ada yang begitu. Dia pakai dalil tidurnya orang puasa ibadah. Tapi kalau tidurnya dari subuh sampai maghrib, mati namanya itu. Hadirin rahimakumullah. Ada puasa orang khusus. Dia menahan lapar, menahan haus, menahan syahwat. Dia perhatikan, ya. Tapi dia tidak tingkatkan dengan amalan-amalan sunnah. Tidak ada target untuk khatam Quran. Tidak ada target untuk berbagi sedekah. Padahal peluang memberikan buka takjil kepada orang-orang yang sedang berpuasa itu pahalanya luar biasa. Tidak perhatikan sunnah-sunnahnya. Tapi yang ketiga adalah puasanya orang yang khusus. Inilah puasa yang zahiran wa batinan ma'a sunnah. Zahir dan batin dikerjakan puasanya. Artinya matanya puasa, tangannya puasa, kakinya puasa, kemudian pendengarannya puasa. Tidak melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian juga dia melaksanakan, menyempurnakan Ramadan ini dengan amalan-amalan ibadah sunnahnya.
Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu puasa. Dalam Al-Qur'an itu puasa itu ada dua. Ada siam, ada saum. Kalau siam itu tadi yang saya jelaskan sudah. Kalau saum ini hanya menahan. Bisa menahan lapar, bisa juga hanya menahan mulut. Satu contoh dalam ayat Al-Qur'an. Inni nazartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Waktu Maryam, Pak kenal Maryam, Pak? Maryam kenal Maryam? Nah, siapa Maryam? Ibunda Nabi Isa. Allah takdirkan punya anak, tapi nggak punya laki. Ada nggak sekarang yang punya anak nggak punya laki? Janda namanya itu. Nah, dia hamil, geger, viral, trending topik di tengah masyarakat. Maryam yang katanya ahli ibadah ternyata berzina. Kata orang-orang, Maryam yang kita sangka rajin sama ibadah, patuh dengan perintah Allah, taat, muslimah yang taat, tuh ternyata dia hamil. Siapa yang menghamili? Ada yang penuh tanda tanya, ada yang sudah memfitnah dan menuduh. Nah, begitulah kehidupan kita ini, gak pernah lepas yang namanya dari omongan orang, Pak. Jangan berharap. Al-Imam Auza'i ditanya oleh muridnya, Tuan Guru, bagaimana saya bisa terhindar dari omongan orang dalam kehidupan ini? Diajak sama Imam Auza'i ke kuburan. Ini masuk sini. Kalau mau selesai dari omongan orang, masuk ke dalam kubur. Nah ini nih. Jadi kalau kita mau lepas dari omongan orang, itu nggak bisa dalam hidup. Selalu ada netizen dengan maha komentarnya. Nah, akan tetapi apakah setiap komentar orang harus kita balas? Tidak. Allah ajarkan lewat kisah Maryam. Ketika banyak orang yang memfitnah dan menuduh bahwa Maryam sudah berzina, wal'iyazubillah, ini tuduhan yang salah, itu sama Allah diperingatkan, Maryam jangan jawab, diam aja. Karena apa? Allah pengen buktikan yang langsung jawab nanti bayi. Kalau kita dengan fitnah itu kita langsung balas, maka yang ada nanti kita terbawa emosi untuk menjelek-jelekan orang yang memfitnah kita, dan dosa kita bisa lebih banyak kepancing. Tetapi ketika kita bisa tahan sabar, nah maka kata Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma, saya bernazar kepada Allah tidak bicara. Ketemu orang ditanya, diam. Ketemu orang ditanya, diam, nggak ngomong. Nah kadang-kadang fitnah itu harus kita lawan dengan diam, karena diam ini bisa lebih mematikan. Allah perintahkan itu. Kemudian ketika Nabi Isa keluar, menahan nih, dia menahan omongan, nggak ngomong, Pak. Nahan bicara itu nggak gampang, Pak. Kita nahan bicara itu nggak gampang, nggak mudah. Nah, puasa ini mengajarkan kita untuk menahan bicara yang tidak. Man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi ay yada' ta'amahu wa syarabahu. Siapa orang yang melaksanakan puasa tapi tidak menahan ucapannya dari perkataan dosa, kalimat dari mulutnya keluar kalimat-kalimat yang tidak enak, dan dia beramal dengan amal yang tidak baik, maka Allah tidak butuh dengan puasanya. Kalau Allah tidak butuh dengan puasanya, maka pahala puasanya tidak bernilai di hadapan Allah. Sama seperti halnya puasa bisa tidak mendapat pahala atau celaka, begitu juga sholat. Orang tidak sholat jelas neraka, Pak. Orang sholat masih bisa celaka. Fawailul lil musallin. Karena sholatnya tidak sempurna dan tidak berikhtiar untuk menyempurnakan makna arti daripada kandungan sholat. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Perhatikan, saya singkat.
sebagaimana puasa itu diwajibkan orang sebelum kalian. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, puasa itu bukan cuma ada di zaman Nabi Muhammad. Ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihis salam. Siapa yang menceritakan hal ini? Al-Imam Sa'labi dalam kitab tafsirnya, beliau menceritakan seperti yang beliau kutip, bahwa Nabi Adam ketika keluar dari surga itu turun ke dunia. Lalu biasa di surga AC Pak, adem. Surga adem gak Pak? Halo? Surga adem gak? Emang udah pernah? Ya, surga pokoknya kenikmatan. Ya pasti adem. Yang namanya di surga ini ya kita udah menjajali semua nikmat saja, tidak ada yang tidak nikmat, nggak panas lah. Turun ke muka bumi Nabi Adam, panas. Yang biasa tidak kena panas kulitnya lama-lama jadi hitam. Akhirnya Nabi Adam mohon sama Allah. Diceritakan dalam kitab tafsir tersebut, ya Rabb, balikan kulit saya sebagaimana seperti semula, putih ketika saya di surga. Kata Adam seperti itu. Nah, Allah menjawab, salasa ayyam fi kulli syahr. Dan puasalah 3 hari setiap bulan. Tanggal 13, 14, 15. Kita kenal ini namanya puasa ayyamul bid. Ayyam artinya hari, bid artinya putih. Maka setelah Nabi Adam puasa hal tersebut, kulitnya kembali menjadi putih. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang punya bini rada hitam, puasa Pak. Suruh puasa ini. Nanti setelah Ramadan tanggal 13, 14 kan kita masih sunnah juga nih. Sunnah dalam Nabi Muhammad itu 13, 14, 15. Itu adalah ayyamul bid. Udah, istri saya sering puasa Ustaz, masih tetap hitam, turunan. Itu namanya udah turunan, bukan lagi tanjakan, itu turunan. Nah, itu puasa Nabi Adam. Jadi 1 tahun, kalau sebulan 3 hari, 1 tahun 36 hari. Ini kita perlu perhatikan. Bersyukur jadi umat Nabi Muhammad, puasanya paling ringan, paling enak, paling mudah. Nabi Nuh sama puasanya seperti Nabi Adam dalam satu riwayat dikatakan. Kemudian Nabi Daud beda puasanya, paling banyak, paling lama, paling besar bilangannya. 1 tahun ada 365 hari. Dalam riwayat Imam Ahmad, kitab hadis Musnad Ibn Ahmad bin Hanbal, itu dikatakan Nabi SAW mengatakan, Abdulus siyam ba'da Ramadan siyamu Daud. Sepaling utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasanya Nabi Daud. Sauman tasum wa sauman tuftir. Sehari Anda puasa, sehari tidak. Berarti kalau dijumlah dalam 1 tahun 186 kurang lebih. Dengan dipotong hari raya Idul Fitri, Idul Adha enggak, Pak. Karena ini haram puasa. Hari raya itu adalah hari yang haram berpuasa, juga dengan hari tasyrik. Ya, hadirin rahimakumullah, ini puasanya Nabi Daud. Jadi puasanya secara global berapa lama? 1/2 tahun. Wah, kalau kita ngamalin ini, rasa-rasanya warteg sama Padang pada tutup Pak. Karena nggak ada yang beli Pak. Sepi dia di siang hari, mungkin bukanya di malam hari, gitu. Karena apa? Orang Muslim tiap hari puasa, gitu. Tapi alhamdulillah di syariat umat Nabi Muhammad, puasa ini hanya hukumnya sunnah, tidak jadi wajib. Puasanya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa punya umat paling bandel dan enggak dikalahkan bandelnya oleh umat Nabi Muhammad. Paling bandel umat Nabi Musa. Kalau umat Nabi Muhammad sebandel-bandelnya ngaku Nabi Pak. Ya kan? Ada perbatasan Jawa Sunda, Nabi namanya Tukimin. Ini jangankan dipanggil Nabi, dipanggil Ustadz aja nggak pantas ya. Nah, ini ada lagi yang pernah ngaku Nabi, Sudek namanya. Ada lagi macam-macam yang ngaku Nabi. Aliran-aliran sesat itu banyak. Aliran-aliran yang menyimpang itu banyak. Tapi nggak sampai ngaku sebagai Tuhan Pak.
Kalau umat Nabi Musa ada yang ngaku jadi namanya Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la. Dia ngaku sebagai Tuhan. Ini kan sudah paling tingginya tingkat kenakalan, Pak. Buandelan, Pak. Maka ketika Allah kirim Nabi Musa alaihi salam, nah, di antara kenakalan lagi, wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Perhatikan, Nabi Musa umatnya nggak mau ngikutin akidah Nabi Musa, nggak mau menyembah Allah sampai Nabi Musa perlihatkan Allah seperti apa gambarnya, tampak wujudnya seperti apa. Musa, kita udah biasa menyembah berhala, jelas tampaknya berhala. Kenapa Anda mengajarkan kita menyembah sesuatu yang tak terlihat? Coba perlihatkan dulu baru kami akan ikut. Nakal nggak tuh, Pak? Gila nggak itu, Pak? Dia mau ikut jadi pengikutnya Nabi Musa kalau Nabi Musa memperlihatkan siapa Tuhan yang berhak disembah. Nabi Musa mikir aja. Akhirnya Nabi Musa ke Bukit Tur Sina dan munajat sama Allah. Sebelum Allah keluarkan cahayanya, Allah nggak menampakkan dirinya. Itu Nabi Musa disuruh puasa. Nah, ini yang disebut sebagian pakar tafsir wa atmamna arba'ina yauman. Dalam Quran dikatakan bahwa Nabi Musa menyempurnakan puasa itu 40 hari. 40 hari. Cuma saya mendapatkan satu penjelasan dalam beberapa kitab tafsir. Nah, ini cuman masuk akal atau tidak, percaya atau tidak, ini silahkan masing-masing kembalikan keyakinan hatinya. Ada cerita, ya, seperti dalam kitab tafsir Tabari, tafsir-tafsir yang lain itu Nabi Musa puasanya beda sama kita. Beliau itu puasanya hari pertama sahur, hari ke-40 baru buka, Pak. Kalau saya sih percaya penafsiran ulama itu. Kenapa? Karena Nabi Musa ini fisiknya kuat, Pak. Memang Allah desain Nabi Musa ini tenaganya kuat. Kalau ada 20 orang berdiri, badannya besar, Nabi Musa tonjok, jatuh dari depan sampai belakang. Yang dihadapi oleh Musa itu bukan manusia sembarang. Fir'aun ini nggak pernah sakit, Pak, dan bisa ngobatin orang sakit. Duitnya banyak, kekuasaannya langgeng. Bukan 3 periode, 10 periode bisa itu. Fir'aun ini nggak bisa kelawan, Pak. Subhanallah. Tapi Allah takdirkan di tangan Musa Fir'aun tumbang, Pak. Nah, apa yang mau saya katakan? Nih, saya menguatkan penafsiran ini dengan hadis Nabi SAW ketika Nabi itu bertanya kepada Nabi Musa, dapat perintah 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Mat, jangan kata umat lu, ini bahasa kitanya. Umat gua aja kagak bakalan kuat. Itu bahasa Nabi Musa tuh begitu. Umat lu suruh sholat 50 waktu, umat gua aja gak bakalan kuat. Maka saya nanti di hari kiamat pengen sekali di antara yang pertama saya temuin Nabi Musa. Karena apa? Bersyukur. Coba kalau dibiarin, coba kalau Nabi Musa jawabnya, mat kerjain aja udah. Nanya lagi lo. Udah habis, Pak. Lihat, Pak, kalau kita baca Isra Mi'raj, Nabi Musa itu di langit ke-6. Ini yang menceritakan Imam Safiyuddin Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiq Al-Maktum. Nabi Ibrahim itu di langit ke-7. Tapi ketika Nabi Muhammad dapat perintah sholat, langit ke-7 dilewatin. Nanyanya ke langit ke-6. Yang ditanya adalah Nabi Musa. Kenapa Nabi Ibrahim gak ditanya? Nabi Muhammad udah tahu. Kalau Nabi Ibrahim yang ditanya, kerjain aja, man. Loh iya, Nabi Ibrahim anaknya aja disuruh sembelih, dia sembelih, Pak. Iya kan? Nabi Ibrahim untuk mengorbankan buah hati belayan jiwa yang sudah lama dinanti. 86 tahun Nabi Ibrahim nunggu anak. Dapat anak udah besar sedikit, disuruh sembelih, Pak.
nggak pakai protes. Nabi Ibrahim nggak pakai protes sama Allah. Apalagi cuman sholat 50 rakaat nggak berkorban nyawa. Maka Nabi Muhammad nggak nanya Nabi Ibrahim, yang ditanya Nabi Musa. Kita nanti di hari kiamat kita temui Nabi Musa berterima kasih. Walaupun kesannya itu Nabi Musa kayak ngeremehin kita, tapi itu jadi fakta yang 50 waktu menjadi akhirnya 5 waktu. Nabi Musa alaihissalam. Jadi fisiknya memang kuat. Kemudian puasanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam riwayat 50 waktu. Nah, Ramadan apakah cuma Nabi Muhammad? Ada ulama berbeda pendapat. Ada yang khusus emang Ramadan ini Nabi Muhammad. Ada yang bilang Ramadan ini ada juga nabi-nabi terdahulu Ramadan. Sebagaimana sholat itu ada juga nabi-nabi terdahulu. Nah, maka dengan berbagai macam corak ragam penafsiran para ulama, tentu yang paling penting daripada tujuan puasa dalam ayat ini la'allakum tattaqun, agar puasa membentuk diri kita menjadi orang bertakwa. Ini tujuan, tidak lain dan tidak bukan. Allah pengennya kita jadi hamba bertakwa. Setiap Jumat kita disampaikan oleh khatib untuk diingatkan wasiat takwa. Udah setiap Jumatnya diingatkan, lalu ada 1 bulan khusus membentuk diri kita menjadi orang bertakwa. Lantas kalau Ramadan tidak lagi bisa menjadikan kita hamba yang bertakwa, butuh amalan apa lagi? Karena Ramadan ini kita punya uang, pagi-pagi begini punya uang, nyarap bubur bisa, tapi kita tahan demi ibadah puasa. Siang hari kita mau beli makanan bisa, tapi kita tahan. Kita mau minum bisa, tapi kita tahan. Semua kita tahan itu demi kita menjalankan ibadah puasa. Pengen apa? Pengen menjadi orang bertakwa. Perut lapar, ini pembentukan ketakwaan itu lebih cepat, Pak, daripada perut kenyang. Karena di antara syahwat itu gampang muncul. Syahwat ini macam-macam ya, mau syahwat biologis atau syahwat terhadap kekuasaan, syahwat terhadap jabatan, syahwat terhadap apa saja ya yang melampaui batas. Itu bisa direm kalau perut kita lapar. Tapi itu bisa bablas apabila perut kita kenyang. Pak, kita udah habis waktunya. Ya, ini karena sudah diingetin, maka alhamdulillah waktu yang mengingatkan kepada kita untuk habis. Baru saya pengen sampai jam 9. Rupanya sudah ditegur saja. Saya sih kuat, Pak, insya Allah, cuma aus doang aja. Nah, tentu mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa menjadikan nilai-nilai puasa kita lebih meningkat, serta Allah terima amal ibadah puasa kita, Allah terima amal ibadah sholat kita, dan semoga Ramadan ini tidak berlalu kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan ampunan. Ini yang paling penting, juga kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.